Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, keluarga Allah yang berbahagia dan yang diberkati. Berkat firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul, Muliakanlah Allah dengan hartamu. Amsal 3 ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis Amsal berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara sudah mengerti bahwa sebenarnya Allah menciptakan manusia, tujuannya tidak lain adalah supaya manusia memuliakan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak bisa memuliakan dirinya sendiri. Dia perlu orang-orang yang memiliki keinginan dan kerinduan hatinya yang sangat untuk memuliakan Allah. Itu sebabnya Allah menciptakan manusia, saya dan saudara, untuk memuliakan Allah. Bahkan sejak manusia jatuh dalam dosa, setelah ribuan tahun, Allah rindu untuk kembali ke bumi ini. Bahkan Ia mengutus anaknya, yaitu Yesus, supaya Ia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita dari semua dosa, supaya manusia kembali memuliakan Allah. Lalu orang seperti apa yang memuliakan Allah? Tentu di dalam Alkitab banyak contohnya, dan contoh yang paling sempurna adalah Yesus sendiri. Tetapi saya akan mencari tokoh yang lain, yaitu Ayub. Mari kita belajar bagaimana Ayub memuliakan Allah. Yaitu yang pertama, Ayub memuliakan Allah dengan kekayaan atau materinya yang Allah percayakan kepadanya. Jika Anda belajar kitab Ayub, disebutkan dalam kondisi apapun, Ayub mampu memuliakan Allah. Seharusnya demikian juga dengan kita semua. Dalam kondisi apapun yang kita alami, kita harus memuliakan Allah dengan harta kita. Harta kekayaan Ayub di sini meliputi beberapa hal. Yang pertama, di dalam Ayub 1 ayat yang ketiga, disebutkan bahwa Ayub sangat memiliki banyak ternak. Bahkan Alkitab mencatat, Ayub adalah orang terkaya di benua timur, di mana Abraham ada, sebab Ayub hidup di zaman Abraham. Bagaimana Ayub memuliakan Allah? Yang pertama dengan hartanya, dan yang kedua adalah anak-anaknya yang Tuhan karuniakan, yang merupakan harta yang sangat berharga bagi Ayub. Seberapapun anak yang Tuhan percayakan kepada Anda semua, sebaiknya kita mendidik anak-anak kita dan membina mereka, supaya anak-anak kita percaya dan hidup serta memuliakan Allah. Sebab Mazmur 127 ayat 3a berkata, sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka Allah. Didiklah mereka sejak kecil, sebab itu adalah tanggung jawab kita semua. Dan Ayub pun melakukan hal ini. Di dalam ayat 4 dan ke-5, firman Tuhan berkata, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah masing-masing menurut giliran. Di sini disebutkan bahwa Ayub memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayat yang ke-5 dikatakan bahwa Ayub memuliakan Allah dan menguduskan mereka, mensyafaati mereka, mendoakan mereka di hadapan Tuhan. Lalu keesokan harinya Ayub mengadakan korban persembahan kepada Tuhan, kalau-kalau ada anak-anaknya yang tidak sengaja menghujat Tuhan. Setiap anak 1 ekor domba. Kita tahu itu semua tidak ada artinya, sebab Ayub orang yang sangat kaya. Dan itu dilakukan Ayub senantiasa. Memuliakan Allah dengan korban persembahan. Dari mana Ayub belajar semua itu? Tentunya dari nenek moyangnya, dari orang tuanya, dari mama papanya, yaitu Kain dan Habel. Yang ketiga,
Ayub memuliakan Allah saat musibah datang. Kalau saudara baca kisah Ayub ini, bagaimana hartanya habis dirampok oleh orang jahat, ternak-ternaknya habis. Pertanyaan saya adalah, jika itu terjadi pada kehidupan kita sudah tidak memiliki harta lagi, apakah kita masih bisa memuliakan Allah? Diceritakan secara berturut-turut harta Ayub diambil oleh iblis. Yang pertama-tama adalah ternaknya. Yang kedua adalah semua anak Ayub mati tertimpa bangunan saat ada badai. Sangat tragis. Bahkan satu-satunya harta Ayub yang tersisa, yaitu kesehatannya pun Tuhan izinkan ambil. Bagaimana Ayub mengalami satu penyakit yang bernama barah. Penyakit ini sangat membuat badan kita ini menderita. Sebab itu banyak keluar gelembung-gelembung nanah, dan apabila itu digaruk, sangat bau, yang mengeluarkan bau yang sangat menyengat dan membuat orang tidak tahan di dekatnya. Bahkan budak-budaknya pun tidak mau ia mintai tolong. Bahkan istrinya pun tidak mau lagi dan mengutuki ia. Katanya, "Kutukilah Allahmu dan matilah." Saudara-saudaraku, apakah di dalam keadaan seperti ini kita masih dapat memuliakan Allah? Mari kita bertanya kepada Ayub. Ternyata Ayub tetap memuliakan Allah di saat segala sesuatunya sudah tidak mendukung dia lagi. Bagaimana kita lihat tingkat kesalehan Ayub ini sangat luar biasa. Ia punya iman yang luar biasa akan kepengetahuan dan akan kemurahan Allah dalam hidupnya. Bahkan di ayat yang ke-10, Ayub menegur istrinya, katanya, "Engkau seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk?" Sungguh luar biasa Ayub ini. Itu sebabnya mengapa saya mengambil contoh Ayub dalam kisah saya ini. Setelah istrinya Ayub tegur, Allah mengampuni istri Ayub. Buktinya Tuhan izinkan istri Ayub ini untuk mempunyai 10 anak lagi. Dan kekayaan Ayub ini dikembalikan 2 kali lipat. Luar biasa Ayub ini, saudara-saudara. Ayub adalah model orang yang mengasihi Allah dengan bersungguh-sungguh. Dia diambil Tuhan sebagai maskot ujian bagi Allah. Bahkan saat iblis meminta kepada Allah untuk mengujinya pun, Allah memberikan izin kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah contoh seperti Ayub ini. Muliakanlah Tuhan, muliakanlah Allah dengan harta kekayaan yang Tuhan percayakan kepada saudara semua. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun keadaan saudara hari ini, baik ataupun buruk keadaan saudara, tetaplah memuliakan Allah. Begitu juga doronglah anak-anak saudara, didiklah anak-anak saudara untuk takut akan Tuhan. Doronglah mereka untuk beribadah dan memuliakan Allah sebagai pengikut Yesus yang sejati. Maka tidak ada lain yang dapat kita lakukan kecuali kita senantiasa memuliakan Allah dalam segala keadaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tanamkan firman Tuhan ini lebih dalam lagi dan berilah mereka pengertian Roh Kudus yang mengambil alih. Biarlah berkat firman Tuhan pagi hari ini benar-benar memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Memberkati gereja-Mu, memberkati gereja Tuhan, memberkati seluruh hamba-hamba-Mu. Hamba naikkan dan hamba memuliakan, serta hamba minta di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita.
terjadi.